Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Iqnita Sari. Saya dari jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Taha Syafuddin Jambi. Baiklah, adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Hukum Konstitusi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi itu dimaksudkan bahwa konstitusi itu merupakan sumber tertib, tata tertib, hukum yang tertinggi di dalam suatu negara. Adapun supremasi konstitusi menurut K.C. Waire dapat dilihat dari aspek hukum dan aspek moral. Dari aspek hukum, konstitusi dibuat oleh badan pembentuk undang-undang, bahwa konstitusi itu dibuat dalam bentuk undang-undang. Konstitusi dibentuk atas nama rakyat, berdasarkan dari rakyat, kekuatan berlakunya dijamin oleh rakyat dan dilaksanakan secara langsung kepada rakyat untuk kepentingan mereka. Adapun dari aspek moral, konstitusi tersebut tidak boleh bertentangan dengan moral. Moral dalam ini berkedudukan sebagai landasan fundamental konstitusi tersebut. Pengertian aspek yuridis atau hukum. Aspek yuridis atau hukum ini adalah segala aturan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yuridis yang tertulis dalam artiannya itu adalah seperti undang-undang, sedangkan yuridis yang berupa lisan adalah hukum adat. Adapun pengertian dari aspek moral, bahwa konstitusi dibuat berdasarkan landasan etika moral dan nilai-nilai yang bersifat universal, bahwa konstitusi itu dibuat berdasarkan landasan etika moral yang bersifat universal. Itu merupakan dari aspek moral. Moral dan nilai-nilai setiap waktu dapat mengontrol konstitusi agar konstitusi dapat menyesuaikannya. Adapun contohnya, konstitusi yang melegalisir sistem apartheid dengan sendirinya, ia bertentangan dengan moral dan akan mendapat kritik dan sorotan dari masyarakat secara umum. Itu beberapa aspek moral. Adapun moral dalam konstitusi, di sini ada beberapa moral dalam konstitusi. Yang pertama itu persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak serta kewajiban warga negara. Yang ketiga itu pelaksanaan kebebasan, di mana dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri serta orang lain. Yang keempat itu mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang kelima, pengembalian keputusan di mana berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang keenam itu mengutamakan asas persatuan nasional serta kekeluargaan. Yang terakhir itu menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Yang selanjutnya itu ada sejarah terbentuknya Mahkamah Konstitusi, bahwa sejarah terbentuknya lembaga ini, Mahkamah Konstitusi, diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi atau Constitutional Court. Dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Musyawarah Rakyat atau MPR pada tahun 2001, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 24 ayat 2, pasal 24C pada pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Adapun kesimpulan dari beberapa penjelasan saya tadi, dan di sini adalah supremasi konstitusi ini yaitu konstitusi yang kedudukannya tertinggi dalam tata tertib di suatu negara. Itu beberapa pengertian dari sistem supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi di samping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.
Konstitusi itu merupakan general agreement yang menjamin tegaknya konstitusionalisme. Olehnya yaitu supremasi konstitusi mengharuskan setiap lembaga penyelenggara negara dan segenap warga negara melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah beberapa penjelasan dari saya mengenai supremasi konstitusi. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.